Ya, hari ini saya ajak Anda untuk melihat Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 aja. Matius 2 ayat 8 ini cerita yang biasanya muncul terutama di hari-hari seperti ini ya, hari Natal. Mari kita lihat Matius 2 ayat 8. Matius 2 ayat 8, kemudian Herodes menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sampai situ saja. Saya mau Anda perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Herodes kepada orang Majus. Herodes berkata sederhana, dia bilang begini, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan ini yang saya mau Anda perhatikan. Segera sesudah kamu menemukan dia. Kata menemukan ini perlu digarisbawahi. Dia berkata, if you found him. Kalau kamu menemukan dia. Jadi kata menemukan di sana menunjukkan bahwa orang-orang Majus hari itu ada dalam sebuah perjalanan. Ada dalam sebuah perjalanan untuk mencari sesuatu dan menemukan apa yang mereka cari. Saya suka kata menemukan ini sebab saya menyadari bahwa kita pun sebenarnya ada dalam sebuah perjalanan. Perjalanan untuk menemukan sesuatu. Kita ada dalam sebuah perjalanan untuk menemukan yang kita sebut sebagai sebuah kebahagiaan. Perjalanan untuk menemukan sebuah kebahagiaan. Dan sama seperti Herodes, ada banyak orang di dunia sebenarnya berkata, kalau kamu bisa menemukan makna dari sebuah kebahagiaan, arti dari sebuah kebahagiaan, apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya, datanglah kemari memberitahukan kepadaku. Orang-orang hidup untuk mencari sebuah kebahagiaan. Dan apapun definisi Anda mengenai kebahagiaan, maka itulah yang akan menjadi tujuan dalam hidup Anda. Kalau Anda ditanya apa itu kebahagiaan, apa yang membuat Anda merasa paling bahagia, kemudian Anda berkata, saya tidak munafik Pak, saya kalau punya banyak uang banyak, oh paling senang Pak, paling bahagia. Ya berarti yang Anda cari dalam seluruh hidup ini adalah punya banyak uang dan punya lebih banyak lagi uang. Sebab itulah definisi kebahagiaan bagi Anda. Apapun yang menjadi definisi kebahagiaan kita, maka itu akan dalam hidup Anda dan saya. Ada orang kalau ditanya, apa yang buat kamu paling bahagia? Dia jawab, ya saya tidak munafik juga Pak, saya memang butuh uang Pak. Tetapi saya paling senang sebenarnya, hidup ini paling bahagia. Kalau suami dan istri saling sayang, orang tua dan anak, nggak ada perpecahan, saudara dan saudara, nggak bertengkar. Buat saya itu sudah segala-galanya Pak. Saya perlu uang, tetapi bagi saya kesatuan dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga, itulah arti kebahagiaan saya sesungguhnya. Kalau itu jawaban Anda, itu definisi Anda tentang kebahagiaan, maka Anda hidup untuk mengajar yang namanya keharmonisan dalam keluarga. Apapun definisi kita tentang kebahagiaan, itu akan menunjukkan tujuan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, orang Majus sama seperti kita adalah orang yang sementara mencari satu kebahagiaan, mencari sesuatu yang dapat membuat mereka menyerahkan segala-gala yang mereka miliki. Orang Majus sebenarnya sama seperti Simeon. Kalau Anda ingat ketika Yesus lahir juga, ketika Yesus dibawa dalam Lukas pasal 2 kalau saya tidak salah, usia 8 hari dibawa ke bait suci, maka ada salah satu dari dua orang yang ditemui Yusuf dan Maria di bait suci, yaitu orang yang bernama Simeon.
Dan ketika Simeon melihat bayi Yesus, Simeon meminta Maria supaya dia bisa menggendong bayi itu. Dan yang paling menarik adalah ketika Simeon menggendong bayi itu, dia mengucapkan satu kalimat di mana dia berkata, sekarang hambamu bisa pergi dengan segala damai sejahtera. Sebab hamba telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, keselamatan untuk segala bangsa. Buat saya itu kalimat yang sangat berani. Ketika dia melihat Yesus, tiba-tiba dia berkata, sekarang aku bisa pergi. Sekarang aku bisa kembali kepadamu. Sekarang hamba bisa pulang dengan segala damai sejahtera. Kapan kita bisa melakukan itu? Ketika kita menemukan arti dan makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita sudah berhasil mengerjakan sesuatu di mana kita bisa pergi tanpa penyesalan sebab kita sudah menghidupi sebuah kehidupan tanpa penyesalan. Life without regret, hidup tanpa penyesalan, life worth living, hidup yang pantas untuk dihidupi, pantas untuk dijalani. Saya bisa pulang dengan segala kesiapan sebab saya sudah selesai. Wow, itu buat saya sangat luar biasa. Itu artinya dia sudah menemukan sebuah makna kehidupan. Dia menemukan. Nah, bagaimana kita? Bagaimana kita bisa menemukan sebuah kehidupan yang sama? Worth living. Satu hidup yang pantas untuk dijalani. Nggak nyesel saya beri segala-galanya. Nggak nyesel saya bersusah payah dalam hidup ini. Nggak nyesel saya melepaskan banyak hal. Nggak nyesel saya sudah memberi banyak hal. Sebab saya sudah berhasil mengerjakan apa yang utama dalam hidup saya. Hidup tanpa penyesalan, hidup tanpa regret, hidup yang worth living. Nah, menurut saya, coba Anda lihat sekali lagi Matius pasal 2 ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Dalam Matius pasal 2 ayat 11, jadi 3 ayat setelah Herodes mengatakan kalau kamu found itu, kalau kamu menemukan itu, kembali kemari beritahukan kepadaku. Ayat 11 kemudian orang Majus sampai di rumah di mana Yesus berada, setelah 2 tahun tentu saja, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah, kata melihat anak itu dalam Alkitab interlinear pun yang menarik adalah menggunakan until they found the child, sampai mereka menemukan anak itu. Jadi Yesuslah yang disebutkan sebagai harta termulia. Nah, yang paling penting adalah saya mau Anda garis bawahi kata melihat di sana. Dalam Alkitab interlinear dia menggunakan kata found, tetapi makna utamanya memang adalah melihat. Nah, kalau Anda sampai bisa menemukan, Anda bisa melihat hidup Kristus ini, maka inilah harta yang paling mulia. Dan harta yang paling mulia ini akan menentukan 3 hal dalam hidup kita. Menurut saya akan menentukan 3 hal dalam hidup Anda dan saya. Jadi, kebahagiaan ini sejati atau tidak, itu akan menentukan 3 hal. Kalau kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang paling puncak, maka 3 hal ini yang Anda temukan pun bukan 3 hal yang paling puncak. Kalau kebahagiaan ini kebahagiaan yang rendah, maka 3 hal yang Anda dapatkan dalam hidup ini pun adalah 3 hal yang rendah. Nah, apa yang akan dipengaruhi dalam hidup kita oleh makna kebahagiaan? Kalau makna kebahagiaan Anda murahan, maka 3 hal yang Anda dapatkan adalah 3 hal yang murahan. Kalau makna kehidupan yang Anda dapatkan ini mahal, maka 3 hal yang akan saya katakan berikut adalah 3 hal yang mahal juga. Nah, apa yang akan dipengaruhi? Apa yang akan dipengaruhi oleh tujuan dalam hidup kita? Apa yang akan dipengaruhi oleh kebahagiaan dalam hidup kita? Kalau Anda salah mendefinisikan kebahagiaan, Anda salah mendefinisikan tentang arti kehidupan, maka 3 hal ini pun akan salah dalam hidup Anda. Nah, nomor 1, Anda lihat ayat 10. Kita harus bisa menentukan dengan benar, sebab kalau kita salah menentukan, maka 3 hal ini akan salah juga dalam hidup kita. Kalau kita mendapatkan tujuan hidup yang murah, kebahagiaan hidup yang murahan, maka 3 hal ini pun adalah 3 hal yang murahan. Nomor 1,
kebahagiaan dalam hidup kita, penemuan kebahagiaan dalam hidup kita akan mempengaruhi nomor 1 ayat 10, sukacita dalam hidup Anda dan saya. Jadi level sukacita, level kesenangan dalam hidup Anda dan saya, itu ditentukan oleh makna kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu ditentukan oleh tujuan dalam hidup Anda dan saya. Itu ditentukan oleh harta yang akan kita temukan, harta yang kita cari dalam hidup ini. Nomor 1, level sukacita. Level sukacita, level kesenangan, level kebahagiaan. Ilmu pengetahuan dunia psikologi sudah menemukan bahwa ternyata level kebahagiaan dalam materi itu tidak pernah bertahan lama. Level kebahagiaan dalam materi itu tidak pernah bertahan lama. Kalau Anda dapat hadiah undian misalnya, 10 juta tiba-tiba, Anda akan senang, kata ilmu pengetahuan. Tetapi senangnya Anda itu akan naik setelah sekian waktu. Dia kemudian akan kembali pada level kebahagiaan yang semula. Nah, itu yang saya katakan. Hati-hati menentukan makna kebahagiaan, makna dalam kehidupan kita. Sebab kalau Anda dapat yang murahan, Anda senang sementara, Anda kembali lagi pada posisi yang semula. Misalnya, penampilan seseorang, kesukaan orang terhadap penampilan pasangannya, itu ternyata hanya bisa bertahan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi, bahkan kebanyakan orang mencintai karena appearance, karena penampilan pasangannya, itu seringkali bertahan tidak sampai 1 tahun. Ilmu pengetahuan berkata 1 sampai 2,5 tahun. Tapi umumnya bahkan tidak melebihi 1 tahun. Itu yang dikatakan ilmu pengetahuan. Anda dapat sesuatu, Anda senang sementara, dia naik, level kebahagiaan Anda naik, tapi setelah itu dia turun kembali kepada posisi yang semula. Jadi hati-hati, sebab kalau Anda menemukan kebahagiaan yang salah, maka level kebahagiaan Anda itu hanya kamuflase. Naik sementara, setelah itu dia turun. Sebab arti kebahagiaan yang sesungguhnya ditentukan, dapat menentukan level sukacita dalam hidup kita. Nomor 2, ayat 11. Arti kebahagiaan dalam hidup kita bukan hanya menentukan level sukacita kita. Ayat 11 berkata bahwa arti kebahagiaan dalam hidup ini menentukan level pengorbanan kita. Berapa yang bersedia kita jalani? Berapa yang bersedia kita lepaskan? Berapa yang bersedia kita bayar? Kita tahu dalam hidup ini nggak ada yang murah. Nggak ada yang gratis, mohon maaf. Nggak ada yang gratis. Kalau Anda dapat sesuatu yang gratis, itu bukan karena harganya gratis. Kalau Anda dapat sesuatu yang gratis, itu artinya ada orang lain yang membayarnya bagi Anda. Sekali lagi, jadi kalau Anda dalam hidup ini nggak ada yang gratis. Kalau Anda sampai menemukan sesuatu yang gratis, Anda harus menyadari bahwa bukan karena harganya gratis, sebab nggak ada barang yang gratis. Kalau Anda menemukan gratis, itu artinya ada orang lain yang membayarnya bagi Anda. Semakin mahal harga yang Anda bayar, semakin bernilai arti dari sebuah barang tersebut. Sama dengan kebahagiaan, semakin sejati sebuah kebahagiaan, maka semakin mahal harga yang harus dibayar. Semakin sejati sebuah kebahagiaan, maka akan semakin besarlah kita membayar sebuah kebahagiaan. Untuk mempertahankan kebahagiaan dalam pernikahan, jangan pikir itu gratis. Anda akan membayarnya dengan mahal. Apa arti kebahagiaan dalam pernikahan? Itu akan menentukan berapa banyak hal yang bersedia Anda lepaskan, berapa banyak hal yang bersedia Anda lakukan untuk pasangan hidup Anda atau untuk anak-anak Anda. Semakin bernilai arti anak Anda, semakin bernilai arti pasangan Anda akan bersedia membayar semakin mahal. Sebab level kebahagiaan kita menentukan level pengorbanan kita. Nomor 3, level kebahagiaan kita menentukan level sukacita. Level kebahagiaan menentukan level pengorbanan. Tapi nomor 3, ayat yang ke-12, level kebahagiaan seseorang akan menentukan level perubahan seseorang.
Level kebahagiaan seseorang akan menentukan level perubahan seseorang. Mereka pergi menurut jalan yang berbeda, jalan yang lain. Artinya mereka berubah dari jalan yang lama, sekarang mereka ada pada jalan yang baru. Kalau kebahagiaan itu sungguh-sungguh sejati, maka kebahagiaan yang sejati akan mengubah Anda. Semakin mahal sebuah kebahagiaan, maka semakin besar perubahan yang akan terjadi dalam hidup Anda. Makanya orang jatuh cinta itu selalu kelihatan. Biar Anda ngempat di dalam, tetapi selalu akan kelihatan. Sebab ada yang berubah dalam hidup Anda. Cara Anda memperlakukan orang itu akan berbeda. Cara Anda berdandan akan berbeda. Cara muka Anda akan menjadi berbeda. Sebab makna kebahagiaan akan menentukan level perubahan. Sekali lagi, mari kita rangkum. Nomor 1, makna kebahagiaan menentukan level sukacita kita. Ayat yang ke-10. Makna kebahagiaan menentukan level pengorbanan kita. Ayat 11, mereka mempersembahkan harta benda mereka. Dan nomor 3, makna kebahagiaan akan menentukan level perubahan dalam hidup kita. Ayat 12, mereka mengikuti jalan lain. Jadi yuk mari kita temukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab kalau Anda salah menentukan makna kebahagiaan, Anda salah menentukan tujuan hidup. Dan kalau Anda salah menentukan tujuan hidup, Anda akan salah dapat mendapatkan sesuatu yang murah. Nah, nomor 1, saya kembali lagi ke ayat 11. Saya kembali lagi ke ayat 11. Pertanyaannya, Pak, dari mana saya tahu bahwa ini makna kebahagiaan yang sejati? Dari mana saya tahu bahwa ini adalah makna kebahagiaan yang sejati? Nomor 1, menurut saya, perhatikan kata ayat 11, mereka melihat anak itu. Garis bawahi kata melihat. Melihat di sana menarik, sebab kata melihat di sana menggunakan bahasa horao, H-O-R-A-O, horao. Horao dalam bahasa Yunani berarti bukan melihat dengan mata sebenarnya. Tetapi horao dalam bahasa Yunani berarti melihat dengan pikiran, melihat dengan hikmat, melihat dengan pengertian. Nah, kalau horao adalah bukan melihat dengan mata saja, tetapi to perceive, untuk menyelidiki kedalaman, untuk memperhatikan dengan pemikiran yang dalam. Jadi perceive with the mind. Jadi bukan hanya melihat, tetapi menyelidiki dengan pikiran. Jadi ketika mereka datang, mereka mau ketemu raja. Anda bisa bayangkan, mereka datang dengan ekspektasi ketemu raja yang baru lahir, sampai di rumah yang sederhana. Jadi Yesus sudah sekitar umur 2 tahun, dia tidak lagi di istilahnya di Migdal Eder, bukan lagi di Menara Kawanan Domba, ada di dalam palungan. Jadi bagi yang buat drama Natal, di sana ada para gembala, ketemu orang Majus, tolong diralat. Orang Majus nggak pernah ketemu para gembala. Para gembala datang waktu Yesus lahir, orang Majus datang 2 tahun setelah Yesus lahir. Para gembala ketemu Yesus di Migdal Eder, Menara Kawanan Domba. Orang Majus ketemu Yesus sudah di Bethlehem, di sebuah rumah, oikodomeo, sebuah rumah. Jadi sudah berbeda situasi. Tapi saya menyadari kok, drama Natal kan nggak bisa Anda mari setelah 2 tahun kemudian, nggak bisa, sudah nggak bisa. Jadi udahlah, para gembala ketemu domba, ketemu orang Majus, ketemu malaikat, wes terserah gitu ya. Sudah terserah. Namanya juga drama. Nah, ketika orang Majus hendak menemukan raja, tiba-tiba sampai di rumah yang sederhana, terus lihat seorang anak kecil lewat dari ekspektasi mereka, mudah bagi mereka untuk kecewa. Tapi hari itu yang menarik adalah mereka horau. Mereka melihat dengan saksama. Melihat bukan sekedar apa yang kelihatan oleh mata, tetapi melihat dengan sebuah pemikiran. Melihat dengan sebuah mind, dengan sebuah
jiwa, melihat dengan roh. Nah, ini berarti nomor satu, makna kebahagiaan kita itu tidak pernah bersifat materi, sebab tidak dilihat oleh mata. Bukan sesuatu yang bersifat materi, tetapi sesuatu yang lebih bersifat esensi, lebih bersifat spiritual. Tadi saya katakan bahwa sudah ada penelitian di tengah-tengah dunia sosiologi, antropologi, bahwa kebahagiaan materi itu hanya menaikkan level sukacita kita untuk sementara waktu. Setelah itu dia akan selalu kembali kepada posisi yang semula. Mereka berkata, dan mereka kemudian berkata, berarti segala yang bersifat materi itu hanya menaikkan level kebahagiaan kita sementara. Temporary, tidak pernah menaikkan sikap level kebahagiaan kita untuk permanen. Saya setuju, sebab Alkitab berkata ketika mereka menemukan Yesus, yang dicari itu mereka temukan, mereka harus melihat dengan perceive, dengan mata rohani. Seringkali kita selalu menilai keadaan dengan mata jasmani. Kenapa sih saya tidak dapatkan ini? Kenapa sih saya tidak miliki itu? Kenapa sih saya tidak buat ini? Padahal seringkali kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi sesuatu yang harus dilihat dengan mata rohani. Itu sebabnya mereka harus melihat sampai pada kedalaman Yesus. Sebab mudah untuk menjadi kecewa kalau hanya melihat sesuatu yang bersifat materi. Mudah menjadi kecewa kalau melihat penampilan Yesus yang terkesan sangat-sangat sederhana. Anak 2 tahun, apa yang Anda harapkan dari anak 2 tahun? Apa yang Anda harapkan dari melihat anak 2 tahun? Anak 2 tahun lucu-lucunya oke. Tapi Anda nggak akan bisa melihat satu kualitas orang yang jenius dalam anak 2 tahun. Enggak. Apa yang Anda harapkan dari anak 2 tahun? Anak 2 tahun ngompol di celana. Biasa. Anda bayangkan ketika mereka ketemu Yesus, misalnya, mohon maaf, misalnya ketemu Yesus pas Yesus lagi ngompol, Anda bayangkan mudah bagi mereka untuk kecewa dan berkata, raja kok ngompol? Ya raja sih raja, tapi raja 2 tahun. Ya kan gitu. Anak yang masih kecil. Oleh sebab itu mereka harus melihat lebih daripada apa yang dilihat oleh mata. Makanya ada istilah don't judge the book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari sampul luarnya. Anda harus membaca di dalamnya. Saya masih ingat waktu, ya karena kita di VOW santai, mohon maaf, Agni lagi kena, mohon maaf nih. Saya masih ingat waktu Nita cerita pertama kali kesannya melihat Agni gitu ya. Wah Pak, udahlah Pak, penampilan nggak ada misalnya. Iya, tetapi kita menemukan ada orang-orang yang secara penampilan memang tidak pernah meyakinkan. Tetapi siapa yang menyangka bahwa wah ini hari ini jadi permata lah gitu ya, kesukaan teman-teman lah gitu. Jadi ada hal-hal di mana kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Anda nggak akan pernah bisa melakukan itu. Ketika orang Majus menyerahkan harta bendanya kepada Yesus sebagai sebuah persembahan, itu mengingatkan saya pada kisah Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ada perumpamaan yang diberikan Yesus dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, yaitu perumpamaan tentang seseorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Seseorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Dan Alkitab berkata yang membuat saya teringat dengan Matius 2, kisah perumpamaan ini adalah ketika Alkitab Tuhan Yesus berkata, ketika orang itu menemukan harta yang terpendam di ladang, dia menutup harta itu kembali, menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Nah pertanyaannya, ketika saya membaca kata menjual segala miliknya, itu mengingatkan saya sama seperti orang Majus membuka seluruh kotak harta bendanya.
menyerahkan seluruh kota harta bendanya. Pertanyaannya, berapa harga ladang itu? Harga ladang itu tidak bisa diberi nilai tertentu, sebab harga ladang itu adalah semua yang Anda miliki. Kalau Anda punya 10 juta, artinya harga ladang itu berapa? 10 juta. Kalau hari itu orang itu hanya ada punya 50 juta, berarti harga ladang itu berapa? 50 juta. Sebab Alkitab berkata dia menjual semua harta bendanya untuk membeli ladang itu. Berapa harga ladang itu? Ya tergantung Anda punya berapa. Berapa harga sebuah kebahagiaan? Sama. Tergantung Anda punya berapa. Berapa yang Anda mau serahkan seluruhnya. Itulah harga seluruh ladang. Itulah harga ladang. Apakah harga ladang semahal itu? Tentu saja tidak. Tapi bagi orang itu yang paling penting bukan ladangnya. Tapi paling penting adalah harta yang ada di dalam ladang itu. Itulah yang bernilai bagi dia. Ladang, Anda garis bawahi, selalu bicara tentang sesuatu yang kotor. Ladang bicara sesuatu yang tidak menarik. Apa yang Anda mau lihat dari ladang? Rumput-rumputan? Bukan taman loh ya. Ladang. Sesuatu yang butuh kerja keras. Sesuatu yang tidak menarik. Hanya diisi rumput liar. Sesuatu yang tidak berharga sebenarnya. Tetapi kenapa dia bersedia menjual semua yang dia miliki? Ya, sebab dia tahu yang berharga bukan ladangnya. Yang berharga adalah harta yang ada di dalamnya. Yang berharga dalam hidup Anda dan saya adalah setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. John Maxwell berkata, tempat yang paling mahal di seluruh dunia adalah pemakaman. Tempat paling mahal di seluruh dunia adalah pemakaman. Kenapa John Maxwell berkata tempat paling mahal di seluruh dunia adalah pemakaman? John Maxwell berkata, sebab di sana dikuburkan orang-orang yang tidak pernah menggali potensi dalam hidup mereka. Sebab di sana ada orang-orang yang mati tanpa pernah menggunakan seluruh potensi yang dia miliki. Mari yuk kita menyadari bahwa kita punya sesuatu yang berharga. Kita punya sesuatu yang bernilai. Kita punya sesuatu yang mulia. Nah, sesuatu yang berharga mulia ini, Anda mau tukar dengan apa? Saya berharap Anda bisa menemukan sesuatu yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat esensial, bukan hanya sekedar materi. Ladang itu akan Anda terima, materi itu Anda akan dapatkan, tetapi yang paling penting bukan materinya, tetapi harta yang ada di dalam setiap materi yang kita terima. Don't judge a book by its cover. Jangan pernah melihat sebuah peristiwa dari apa yang hanya dinilai dengan mata. Lihatlah cara Tuhan bekerja di dalamnya. Lihatlah setiap nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya. Kalau persoalan dapat membuat kita dewasa secara karakter, bukankah persoalan itu worth living for? Itu pantas untuk dijalani. Kalau masalah itu membuat kita lebih dewasa, buat saya no problem dengan masalah. Asal masalah itu membuat saya lebih dewasa. Kalau proses itu membuat saya jadi lebih bernilai, saya tidak pernah keberatan dengan proses. Asalkan proses itu membuat saya menjadi emas yang makin murni. Jangan hanya menilai sesuatu dari sekedar apa yang dilihat oleh mata, tapi lihat sesuatu lebih dalam. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan bersifat materi. Satu kali ada seorang pendeta namanya Tommy Barnett. Tommy Barnett diundang di sebuah gereja untuk melakukan sebuah KKR. Dan dia khotbah yang terbaik hari itu. Tommy Barnett yang masih muda, dia khotbah yang terbaik hari itu. Dia berkata, saya memberi khotbahku yang terbaik yang saya miliki hari itu di gereja itu. Dan waktu dia khotbah, di akhir dari khotbahnya, dia altar call. Dan waktu dia altar call, ternyata hanya ada satu orang yang maju. Satu orang, mohon maaf, Tommy Barnett kulit putih, yang maju hari itu adalah seorang yang kulit hitam, Amerika. Orang yang kulit hitam, kurus, terasa seperti tidak punya harapan. Dan orang itu ketika dia maju, tidak ada yang lain, hanya dia yang maju. Tommy Barnett berkata, sebenarnya dengan keengganan, saya maju mendoakan orang itu. Saya maju mendoakan orang itu sebab Roh Kudus yang menyuruh.
Saya maju mendoakan orang itu, menyerahkan orang itu untuk pelayanan. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Tommy Barnett yang sudah menjadi mulai tua, diundang oleh seorang pendeta kulit hitam terkenal. Namanya T.D. Jakes. T.D. Jakes mengundang dia di gerejanya untuk berkhotbah. T.D. Jakes punya jemaat yang besar. Dan waktu Tommy Barnett datang ke gereja T.D. Jakes, Tommy Barnett berkhotbah. Dan selesai dia ibadah, Tommy Barnett dijamu oleh T.D. Jakes. Dan T.D. Jakes menceritakan kenapa dia mengundang Tommy Barnett. Tommy Barnett bertanya, "Ya, kenapa kamu mengundang saya?" Dan T.D. Jakes berkata, "Bapak masih ingat, Bapak Tommy masih ingat, beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang anak kulit hitam datang di KKR Anda. Anda mungkin sudah lupa. Tapi anak kulit hitam datang di KKR Anda. Dan waktu Anda khotbah di gereja ini. Pada tahun sekian, saya dipanggil Roh Kudus untuk melayani sepenuh waktu. Saya maju ke depan. Anda mungkin sudah lupa. Saya satu-satunya orang yang maju hari itu. Saya maju ke depan, menyerahkan hidup saya untuk pelayanan di ladang Tuhan. Hari ini saya ada di sini." Dialah anak kulit hitam satu-satunya yang maju. Yang hari itu membuat Tommy Barnett sedikit kecewa. Sebab dia sudah memberi khotbah yang terbaik. Tidak ada yang mau maju. Hanya ada satu orang yang mau maju. Tapi siapa sangka, satu orang yang maju hari ini menjadi gembala dari puluhan ribu orang. Dengan pendengar viewer yang sangat besar. Mempengaruhi kekristenan di seluruh dunia. Siapa yang menyangka? Don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang. Jangan menilai keadaan hanya dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi lihat lebih dalam. Ada sebuah nilai ilahi. Hari itu Tommy Barnett berkata, "Saya bersyukur. Saya menuruti perkataan Roh Kudus. Saya tidak pernah membiarkan engkau. Akhirnya saya turun mendoakan engkau hari itu. Saya bersyukur." Tommy Barnett menceritakan, ya, dia kecewa. Tapi Roh Kudus menyuruh dia untuk mendoakan engkau. Dan hari ini, there you are. Sekarang engkau ada di ladang Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seringkali mudah bagi kita untuk kecewa dengan Tuhan. Karena kita melihat apa yang dilihat oleh mata. Tapi mari kita belajar untuk horau. Melihat dengan hikmat. Melihat dengan wisdom. Melihat dengan sebuah prinsip rohani. Melihat dengan iman. Melihat dengan pengharapan. Melihat dengan keyakinan bahwa di balik yang kelihatan selalu ada yang supranatural yang Tuhan siapkan bagi kita. Yesuslah permata hati kita. Dialah harta dalam ladang. Seringkali dia muncul bersembunyi di balik ladang. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak mau diingini oleh banyak orang. Tetapi justru dia ada di sana. Dia ada dalam proses, dia ada dalam masalah, seringkali dia ada di tengah-tengah badai. Kita hanya bisa menemukan dia kalau kita bersedia melewati proses, masalah, dan badai. Mari kita datang pada Tuhan, sambil minta tolong teman-teman nyanyikan Yesuslah Engkau Permata Hatiku. Mari kita siapkan perjamuan kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Nyata. Bisa, Sab? Semakin indah bagiku, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku.
menjadikanku indah. Dan semakin Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu curah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Kalau Yesus puncak sukacita kebahagiaan kita, berapa besar yang bersedia kita lepaskan untuk supaya kita bisa menemukan. Hari itu ketika orang Majus melihat Yesus, mudah bagi orang Majus untuk berpaling dari Yesus ke Maria. Mudah bagi orang Majus berpaling dari Yesus kepada Yusuf. Sebab lebih mudah untuk melihat kualitas-kualitas yang hebat pada orang yang dewasa, Yusuf, Maria, daripada melihat kualitas raja dalam hidup seorang anak kecil 2 tahun. Seringkali ini yang kedua, bahwa puncak kebahagiaan seringkali bukan sesuatu yang bersifat materi, tapi yang kedua, puncak kebahagiaan seringkali punya pasangannya, punya pendampingnya. Sesuatu yang sebenarnya bagi kita ini lebih menarik, ini lebih bagus, ini lebih hebat. Dan mudah bagi kita untuk menyisihkan Yesus dan menyembah Maria. Mudah bagi kita untuk menyisihkan Yesus dan menyembah Yusuf. Mudah bagi kita untuk menyisihkan Yesus dan menyembah Daniel, menyembah Musa, menyembah Daud, menyembah pendeta, menyembah acara, menyembah gereja, menyembah itu semua. Mudah bagi kita untuk meninggalkan Yesus. Dan kemudian kita mengkultuskan sesuatu. Kita mengkultuskan pendeta kita mengkultuskan WL kita mengkultuskan gereja kita, organisasi kita, pekerjaan kita. Mudah. Tapi hari itu mereka horau. Mereka bisa membedakan. Yusuf bukan raja sesungguhnya. Maria bukan raja sesungguhnya. Walaupun sebenarnya lebih pas Yusuf yang jadi raja. Lebih pas mungkin Maria yang jadi ratu. Tapi hari itu mereka horau. Mereka bisa menemukan Yesus. Walaupun Yesus tapi mereka bisa menemukan Yesus. Ingat bahwa kebenaran sejati, kebahagiaan sejati selalu dikelilingi oleh banyak pengawal yang mencoba untuk mengalihkan pandangan kita dari kebenaran yang sejati. Seringkali kebenaran dikelilingi oleh banyak dusta supaya kita tidak bisa menemukan kebenaran yang sejati itu. Tapi hari ini mari set our eyes before Jesus. Mari kita arahkan mata kita pada Yesus. Dialah permata hati kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah level sukacita kita. Dialah yang menentukan level pengorbanan kita. Dialah yang menentukan level perubahan dalam hidup kita. Hari ini Yesus dan biarlah tetap Yesus. Bahkan lebih daripada voice of worship sekalipun. Lebih daripada WL sekalipun. Lebih daripada musik sekalipun. Lebih daripada semuanya. Biarlah kita arahkan mata kita pada Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jangan mudah terdistraksi. Jangan mudah teralihkan. Sebab mudah bagi kita untuk melenceng di tengah jalan. Saya sudah mengerti ini. Orang-orang yang tadinya begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi ketika di tengah jalan menjadi melenceng. Hari ini yuk mari segala-galanya Yesus. Yesus segala-galanya. Pegang roti di tangan kanan Anda.
Yesus mengambil roti pada malam terakhir itu, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya yang telah dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci dan mulia, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, darah yang sudah menebus kita dari dosa. Amin. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari angkat dua tangan Anda, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Kekuatan dalam hidup kita, kesehatan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, studi kita, anak cucu kita, keluarga kita, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.